etikanya lupa, etika apa lokal Jawa Islamnya bagaimana, termasuk yang saya sangat kagum. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun. Itu kalau di pesantren-pesantren itu santri-santrinya kalau salaman cium tangan, dan itu tidak dibikin-bikin, ya, jadi taat betul gitu loh. Sementara nilai-nilai seperti itu sekarang, dulu ini ceritanya Fakultas Teknik itu Profesor Bimo Wikantoso mengenai etika itu bukan betul. Dulu juga waktu saya masih muda ada murid ya nyak gitu, padahal saya dosennya. Saya agak waduh bocah ini piye. Nah, tapi sekarang misalnya saya yang pelan-pelan berjalan lalu dia saya sudah pas cuek aja wis casa iki wis ben wae, tapi itu pelanggaran sebenarnya, pelanggaran etika ya. Nah, dulu ada itu Profesor Bimo itu gitu itu ketat betul mengenai etika itu. Nah sekarang Pak, kalau sekarang gimana Pak? Kalau saya tidak menyesuaikan saya malah sakit mampus sendiri. Ya enggak? Sekarang kan budayanya sudah lain. Saya lanjutkan ya. Jangan merasa memiliki ya, yang mati hanyalah nafsu. Kemudian keluarlah Syekh Moloyo dari badan Nabi Khidir. Setelah habis memberi wejangan, Nabi Khidir hilang musnah. Semua wejangan gurunya telah disimpan dalam hatinya. Ia lalu pulang ke Pulau Jawa. Ia melaksanakan perintah gurunya. Syekh Moloyo telah menjadi suci. Kenapa saudara-saudara namanya Syekh Moloyo? Ini juga Syekh yang selalu berkeliling. Sehingga saudara-saudara dari 9 wali Sunan Kalijogo lah yang mengislamkan 75% masyarakat Jawa karena keliling terus ya. Nah, maka disebut Syekh Moloyo yang tadinya Lokojoyo, Sunan Kalijogo, Jogokali karena melaksanakan perintah gurunya Sunan Bonang. Syekh Moloyo telah menjadi suci, telah menjadi manusia sempurna. Dikatakan ia telah berada dalam alam ambyo, alam kenabian, yaitu alam yang serba mulia. Keadaan istri dan anak Syekh Moloyo yang bernama Joko Sahido yang ditinggal di Tuban. Sewaktu Syekh Moloyo pergi, anaknya baru berumur 7 hari. Kayak pitung dino lu mau berandal betul kan? Setelah anak ini besar, ia selalu menanyakan ayahnya. Ibunya sedih, terpaksa menceritakan tentang kepergian ayahnya. Mendengar cerita itu, Joko Sahido lalu pergi mencari ayahnya. Ibunya menyusul mengikuti. Pada suatu malam bertemulah Joko Sahido dengan Sunan Bonang. Ia ditanya apa maksudnya datang ke hutan. Ia menjawab karena mencari ayahnya. Disarankan oleh Sunan Bonang jika ingin bertemu dengan ayahnya haruslah mengaji syarak ke Demak. Pergilah ia ke Demak untuk mengaji syarak. Lalu episode Syekh Moloyo memenuhi Ki Gede Pandhanaran. Ki Gede Pandhanaran adalah orang yang kaya. Setahu saya Masjid Agung di Semarang itu kan tanahnya luas. Tahu saya peninggalan dari Ki Gede ini ya. Tetapi kikir, Syekh Moloyo menyamar sebagai pengemis menghadap kepadanya. Ia berkata kepada Ki Gede Pandhanaran bahwa tidak akan minta harta, sebab ia telah bisa mengubah secangkul tanah menjadi emas. Jadi si Sunan Kalijogo datang lalu tidak meminta harta, lalu dia mencangkul di depan rumahnya Ki Gede itu. Ki Gede heran lalu berguru kepada Syekh Moloyo. Oleh Syekh Moloyo Ki Gede disuruh membangun masjid dan beduk. Setelah menasihati Ki Gede Pandhanaran, Syekh Moloyo lalu pergi. Syekh Moloyo di jalan bertemu dengan istrinya yang sedang mencari anaknya. Syekh Moloyo melapor kepada Sunan Bonang tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir dan memohon petunjuk lagi. Sunan Bonang memberitahu pada Syekh Moloyo tentang pentingnya orang harus berguru
dan bertanya untuk menuntut ilmu. Hidup di dunia jangan tenggelam kepada keduniawian. Hendaklah ingat kepada yang menjadikan, sebab akhirnya jasad ini akan kembali ke bumi. Hendaklah selalu berprihatin, bertawa, bertapa, dan berdoa kepada Tuhan. Orang yang demikian akan dilindungi oleh Tuhan. Syekh Oloyo dinubatkan menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo membuat salah satu soko guru yang utama Masjid Demak dengan bahan serpian kayu. Ia juga yang membetulkan arah mata angin kepala masjid sesuai dengan arah Ka'bah Allah. Nah, lalu Ki Gede Pandamaran oleh Sunan Kalijogo, gurunya disuruh berkhalat, berpuasa bagi kelelawar 1 tahun lamanya dan memandang matahari. Setelah perintah itu semua dijalani, ia lalu pulang. Ia kemudian bisa menjadikan batu berubah menjadi gajah, ya, batang ubi menjadi gelang emas. Segala apa yang dimaksudkan selalu sampai, dan segala apa yang dicipta selalu jadi. Ki Gede Pandamaran oleh Sunan Kalijogo lalu disuruh menjadi wali di Bayat. Berangkatlah Ki Gede ke Bayat bersama istrinya. Segala harta kekayaan yang berwujud emas dimasukkan ke dalam tongkat oleh Nyai Gede istrinya. Tongkat Nyai Gede dalam perjalanan direbut oleh penyamur. Penyamur masih belum puas mendapatkan tongkat berupa emas. Ia ingin memiliki rukuh yang digundungnya. Karena itu Ki Gede marah, seraya berkata, ya, dia seperti duga. Berubahlah penyamur menjadi duga dan selalu mengikuti Ki Gede bersama istrinya. Setelah sampai dan tinggal di Bayat, ia lalu membuat masjid di Gunung Japalkan. Penyamun yang menjadi domba diampuninya, berubahlah ia menjadi manusia biasa dengan nama Syekh Tumbo, yang tadi dalam Suluh Sujinah cerita Syekh Tumbo diletakkan di bagian terakhir. Karena keberhasilannya menjadi wali oleh Sunan Kalijogo, ia dinubatkan menjadi Sunan Bayat. Jadi kalau saudara-saudara ke Klaten ada situs apa juga nih? Situs ya Sunan Bayat. Sunan Kalijogo bertemu dengan Joko Saido, anaknya. Joko Saido diwejang olehnya tentang ilmu dunia akhirat atau ilmu lahir batin. Ia disuruh bertapa 3 ilmu oleh ayahnya. Di sini dia lalu diberi gelar Pangeran Wijil. Kelak kemudian Pangeran Wijil kawin dengan anak Sunan Giri. Lama-kelamaan Kadilangu menjadi sejahtera, para santrinya semakin banyak. Keadaan ini juga begitu. Saya kadang-kadang ya gini toh, saya jenjang kepangkatan tertinggi, tapi setelah pensiun bingung juga. Ya toh? Apa yang mau digojai, sementara Pak Jadul ini akan selamanya dan semakin besar malahan nanti. Kalau diskusi-diskusi ini semua pasti saya yakin benar ini adalah jalan yang betul untuk tadi membangun Nusantara bersinar, yang saya dengar yang tadi omong-omongan tadi tidak hanya yang yang mengenai naskah Jawa saja, dan naskah ada di mana-mana. Nah itu nanti kan suatu potensi yang berbeda dengan yang lain, yang di situ gemanya nanti suatu ketika akan banyak yang ngangsu ke sini. Jadi tidak ada pensiunnya Pak Jadul, gitu. Sementara profesor ono pensiunnya, gitu. Bingung juga, Bapak bingung ya Pak. Saya dalam proses juga, walaupun jalannya sudah uyak-galik, gitu. Itu untuk mendirikan, karena sudah banyak diakali oleh teman-teman, mendirikan program studi politeknik pariwisata tak tambahi internasional. Nah, karena ada menantu cucu yang anak saya juga yang S2-nya dari sastra Inggris.
Kalau nanti pemerintah mengizinkan, kalau pemerintah tidak mengizinkan gimana Pak? Ya nggak tahu nanti orang di murid pokoknya itu tidak dengan yang apa itu kalangan seperti ini. Ya lama kelamaan keadilanmu semakin sejahtera, para santrinya semakin banyak. Nah itu tadi Pak, Bapak nanti akan semakin banyak Pak. Saya punya prediksi Pak. Sudah banyak ini Pak. Keadaan ini terdengar sampai ke Demak. Sultan Demak berniat berguru kepada Pangeran Wijil. Pangeran Wijil dibawa ke Demak. Seluruh ilmu Pangeran Wijil diberikannya kepada Sultan. Setelah Sultan Demak menguasai semua ilmu yang diberikannya, Pangeran Wijil pulang ke Kadilangu dan Kadilangu diberikan kepadanya. Nah itu. Lalu yang terakhir, akhir cerita menceritakan tentang sakitnya Sunan Bandiat hingga meninggal dunia. Jadi itu ringkasan ceritanya. Nah, lalu saya cari kapan ditulis, oleh siapa, model hurufnya huruf Madura. Berarti itu walaupun saya bisa menyimpulkan bahwa ini teks yang ada di negeri Belanda itu, naskah yang ada di negeri Belanda adalah berasal dari salah satu pondok pesantren yang besar di Jawa Timur, Sidotermo waktu itu. Nah, gitu. Nah, jadi nanti produk yang pesantren yang modern gimana ya? Ini bibit seperti ini sudah cukup bagus itu. Ya, nanti kan saya yakin benar suatu ketika santrinya ada yang membahas lalu dimuat gitu, nah, kepingin mentereng dimuat di jurnal bahasa Inggris Pak. Ya kok ada banyak yang bisa bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Inggris, atau saudara-saudara juga bisa, kenapa tidak? Oh kancane yo iso gitu, kancane iso kok yo iso. Nah lalu dari lokal go internasional, nah, lalu ini menjadi bersinar tidak hanya lokal Jogja tapi Nusantara, tapi juga bergema di Muati Junan Dermayo, bergema ke seluruh dunia. Saya sering melihat itu bertindak lokal, berpikiran global. Nah, silakan menurut itu betul ya. Nah itu ringkasannya. Lalu saya bahas, saya kira karena waktunya sampai jam berapa ini Bapak, saudara-saudara kan belum terawih toh. Katanya tadi masa anda terawih gitu. Ini jam 10. Sampai jam berapa? Satu monggo teman-teman sampai jam berapa? Tanya jawab. Tanya jawab. Boleh Pak Marsono, sampai jam berapa waktunya, kita menyesuaikan Pak Marsono. Terima kasih. Sebelum nanti sampai jam berapanya, kita ada sesi tanya jawab. Sebelum itu saya melihat ada hal menarik di Selat Logat Jaya ini tentang Syekh Malaya ini disuruh gurunya untuk mencari air zam-zam. Itu seperti kayak cerita Bimo yang disuruh gurunya untuk mencari air Tirto Parawitosari itu. Nah itu sangat menarik sekali. Sepertinya ada korelasi di situ. Terus kemudian juga Kanjeng Sunan Kalijogo ini juga punya peran penting dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa ini. Terutama dia sudah memberikan kontribusinya 75% itu dia sudah mengislamkan masyarakat Jawa. Terus kemudian hal yang paling menarik adalah dia menyebutkan pentingnya berguru. Nah ini sekarang ini yang mungkin bahasanya banyak sekali orang yang berguru itu pada Google. Nah itu kan bahaya itu. Nah di sini kan disuruh apa itu namanya pentingnya berguru dan
bertanya tentang ilmu, kita berguru kepada siapa? Itu pentingnya, bukan berguru kepada Google. Nah, ini hal-hal semacam ini, kaidah-kaidah semacam ini yang sekarang ini dilupakan oleh generasi sekarang. Generasi sekarang itu pengennya praktis, padahal leluhur-leluhur kita itu memberi wejangan itu sudah lama akan pentingnya seorang guru. Nah, seperti itu. Jadi mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Artinya yang waktu hidup mematikan, mengendalikan hawa nafsunya, itu berarti sudah mati dalam hidup. Nah, lalu dan hidup dalam kematian. Nah, tadi hidup yang betul itu ojo mujo, ojo nguturu yo turu, bergediblek turu terus, opo-opo diujo tanpa pengendalian. Itulah artinya mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Nah, itu sudah latihan apa? Dan saudara-saudara, saya kok punya pengalaman, punya insting. Bagi siapapun yang mengurangi makan, yang mematikan hawa nafsunya, itu belum tentu umurnya pendek. Bahkan malahan kadang-kadang yang suka mengurangi gitu, matinya kapan kadang-kadang tahu juga gimana. Wah, kusuk. Saya dengar sering cerita-cerita itu pada orang-orang yang di lokal-lokal itu, yang bersih-bersih itu, sehingga ada orang yang pas sholat meninggal, ada orang yang misalnya sudah mandi lalu meninggal, dan seterusnya, macam-macam itu. Jadi dia tahu, karena ia sudah terlatih mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Lalu pertanyaan lebih lanjut adalah, proses yang sempurna itu yang bagaimana? Proses yang sempurna dalam Lokojoyo itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, seperti yang dikerjakan oleh Sunan Kalijogo, seperti yang dikerjakan oleh Ki Gede Pandanaran, banyak tokoh. Nah, itu ada di halaman selanjutnya. Analisis pengertian amanat, konsepsi manusia dan hakikatnya. Lalu manusia wajib menuntut ilmu, guru sekedar memberi petunjuk, manusia bagaikan manusia tidak memiliki, manusia bagaikan bayangan dalam cermin, hidup manusia. Ini konsepsi manusia. Lalu konsepsi Tuhan dan hakikatnya, Tuhan dalam berbagai nama tadi. Lalu Tuhan yang menjadi konsepsi manusia dan konsepsi Tuhan. Halaman berapa? 360. 4 tahap dalam menuju manusia sempurna. Jadi tadi misalnya Sunan Kalijogo melakukan syariat, sholat, lalu mendirikan masjid, itu semua ada di sini. Taat kepada guru, 4 tahap dalam menuju sempurna syariat. Sebagian syariat yang dilakukan oleh tokoh utama Sunan Kalijogo, taat kepada guru. Lalu taat kepada guru, hormat kepada guru, hormat dan taat kepada raja,
menjalankan sholat dan mendirikan masjid, bersikap sabar. Bagian syariat yang ditempuh oleh Joko Saido itu tadi Sunan Kalijogo ya. Lalu sebentar, saya mau amati yang Sunan Kalijogo dulu. Itu syariatnya. Lalu sekarang bagian syariat untuk kehidupan dan arah. Ini tarekat yang dilaksanakan oleh tokoh Rogojo menyesali segala dosa dan bertobat. Menyesali segala dosa dan bertobat, bertapa dan berkhawat. Ya, kalau sekarang yang puasa sudah bertapa, mengurangi makan dan tidur itu. Lalu hidup mengembara tanpa harta, saya maunya pergi kemana-mana tanpa itu. Ya. Lalu lagi sini ada semua. Jadi bahasanya ini saya bahasakan bagian tarekat yang dilaksanakan oleh Joko Saido, tidak makan, tidak tidur dan bertapa, melakukan pengembaraan juga. Lalu itu syariat tarekat yang dilaksanakan oleh kehidupan daerah. Lalu tarekat yang dilaksanakan oleh Joko Umat dan berserah kepada gurunya. Nah, sebagian hak syariat tarekat sebagian hak yang dilaksanakan oleh pertama yaitu mengenal Tuhan lewat dirinya, ya, mengenal Tuhan lewat dirinya. Lalu mengenal Tuhan Semoloyo, Joko Jaya mulai melihat dirinya. Allah Tomoro Semoloyo Agres tadi, ya, yang tadi matur tiade. Jadi segeralah. Jadi tadi yang Semoloyo Lokojoyo masuk ke dalam Nabi Khidir itu suatu simbolis saja, ya, simbolis bahwa segeralah yang mendekat Semoloyo masuklah ke dalam rahimku. Semoloyo terkejut hatinya, berkata dengan tertawa ia berkata pelan, bagaimana paduka kerdil hamba tinggi besar, kira-kira tidak cukup melalui mana jalan hamba masuk, tidak sajalah. Baginda Hirup berkata pelan, besar mana engkau dengan jagat, semua ini seisinya dengan samudra yang luas, gunung dan semua hutannya tidak sesak masuk ke dalam rahimku. Saya mulai suatu mendengar, agak ketakutan dalam jawabnya, selama punya memiringkan kepala, ia melalui telinga kiri masuk. Jadi itu simbolis ketandaan semiotis bahwa si manusia sudah mulai melihat dirinya, lalu mengalami dan melihat dalam suasana alam kosong di dalam badan Nabi Khidir itu, yaitu melihat dan mengalami suasana alam kosong. Semoloyo lalu segera masuk, sudah sampai dalam rahimnya, melihat samudra yang luas, ya, yang tiada bertepi. Dia berjalan menerawang, gelap jauh yang dilihat. Nabi itu berseru, apa yang kelihatan olehmu? Semoloyo berkata, ya jauh tidak ada yang kelihatan, awang-awang yang saya lihat, angkasa kosong yang jauh tidak terhingga. Kemana hamba berjalan melihat samudra yang luas, yang tiada bertepi. Ia berjalan menerawang, gelap jauh yang terlihat. Nabi itu berseru, hamba tidak melihat apa-apa, sangat bingung. Ya, sang Nabi itu berkata, jangan gentar hatimu. Itu semua kata-kata yang simbolis bahwa si tokoh sudah mulai melihat dirinya, melihat bagaikan macam cahaya. Lalu ini cukup banyak kutipannya. Lalu setelah itu melihat benda bagaikan bulan kakadin yang bersinar.
Jadi itu sudah pada tahap hakikat, yang mengalami keadaan mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Itu tadi, ya. Itulah mati dalam hidup, yaitu hidup kekal selamanya. Yang mati nafsu badan lahir yang menjalani diterima oleh badan batin sebagai badan yang sesungguhnya, manunggal menjadi satu, tetapi tidak merasa mati melalui terang hatinya, menerima wahyu yang mendatangkan anugerah. Lalu di situ sebagian tahap hakikat yang dengan pelaku anaknya Joko Saido. Lalu yang makrifat itu antara makrifat yang dilakukan oleh makrifat, sebagian keadaan dan tindakan makrifat yang dialami oleh ditempuh oleh tokoh utama hamba dengan Tuhan bagaikan air dengan ubah. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini itu ya gini padanannya, misalnya seorang orang tua betulan, bukan orang tua dukun palsu ya. Misalnya orang tua bertuhan itu kun fayakun. Nah, di situ ya Tuhan kebetulan ada di dalam manusia itu. Namanya di situ itu tahap seperti ini, ya. Kita hamba dengan Tuhan bagaikan air dengan ombak, merasakan nikmat dan bermanfaat. Lalu merasakan bahwa hidup dan mati tidak ada bedanya. Merasakan hidup di alam kematian, alam ambio. Nah, itulah saudara-saudara, hidup yang sempurna yang seperti apa Pak? Ya seperti itu. Di dunia sebagai wakil Tuhan, maka saudara-saudara sebagai wakil Tuhan gimana Pak? Ya kalau kita sering mendengar ya ada banyak itu yang yang orang-orang yang memang dikaruniai bersih, lalu dengan kata-katanya, dengan sikapnya, gampangnya bisa mengobati manusia yang lain. Artinya disitulah ya Tuhan kebetulan sedang ada dalam diri manusia itu, kun fayakun gitu. Nah, pertanyaannya, apakah manusia-manusia yang seperti itu mati juga Pak? Ya mati, namanya manusia kok. Tetapi pas si Tuhan berada di dalam dirinya, ia sebagai wakil Tuhan. Inilah saudara-saudara, saya tidak tahu dalam hal seperti ini itu tuh konsepsi Jawa atau konsepsi Islam gitu. Tetapi saudara-saudara, kajian-kajian seperti ini bagi siapapun yang menghayati ada kaitannya dengan pendidikan moral. Dunia ini menjadi dunia yang baik, dunia yang ya saling tolong-menolong, ya tapi anehnya juga, nah ini juga Pak, mestinya kok bisa ya Pak orang yang berpolitik itu bupati-bupati kena dan lain sebagainya kok berkorupsi, tapi tidak menghayati naskah-naskah seperti inilah. Kalau seperti ini diperbanyak, banyak yang menghayati, yang mendengarkan, yang melaksanakan, mesti orang bodoh ya. Politik ya politik, tapi politik yang bersih, orang dulu disebar, jadi-jadi, wah itu tidak ada batasnya. Terus setelah jadi gimana dunia pulang, nah itu sudah jelas nggak hidup
seperti yang diceritakan dalam teks-teks tasawuf. Ini hanya salah satu. Saya pernah menulis, ini kan saya sebutkan di dalam halaman berapa itu, teks tasawuf itu ada 375. Saya bahas di Kongres Bahasa Jawa di Semarang, tapi saya tidak punya makalahnya. Saya cari-cari itu, saya bawa kemana tuh hilang. Nah, itu silakan kalau saudara-saudara bisa pinjam ke Balai Bahasa di Jalan Ijuan Manuka, pembahasan sastra tasawuf Jawa yang jumlahnya saya kelompok-kelompokkan itu 375 sudah dikumpulkan oleh Drewes dan Sugiarto. Itu yang Jawa tok, itu yang tasawuf, yang konsepnya ini, belum yang martabat 7 dan sebagainya. Jadi sekali lagi naskah-naskah seperti ini itu hutang belantara. Hutang belantara gimana? Oh, masih belum banyak. Dulu pernah itu UIN waktu Keraton punya yayasan yang ketuanya itu Gusti Joyo, saya tidak tahu dananya dari mana, kampanye dari Kementerian Agama, lalu kerjasama dengan UIN, tetapi itu berhenti dan hanya berapa naskah yang dibahas, yang naskah-naskah Islam yang ada di keraton. Jadi baru sebagian kecil lalu berhenti. Nah, sekarang juga sebenarnya saya tidak tahu yang punya link situ. Saya tadi juga ngomong misalnya ada mahasiswanya juga Pak bagus. Jadi mahasiswanya diisi seperti ini, lalu nanti kalau jadi termasuk misalnya bagaimana link misalnya menggali seperti ini, lalu ada dana keistimewaan. Saya tidak punya jalur, silakan nanti siapa yang punya jalur, karena misalnya ya itu harus seperti itu. Misalnya sekarang yang anggota DPD Mas Afnan Hadikusumo itu dulu mahasiswa saya, tapi sekarang ya saya ya pilih juga, ya. Lalu tadi ada Pak yang jadi anggota terpilih di Lampung, wah bagus ya. Misalnya nanti mereka jadi gitu, jalannya benar, memberkahi gitu loh. Memang panjang Pak, misalnya harus gitu Pak. Tapi saudara-saudara, kajian-kajian seperti ini ya memang harus diperbanyak. Saya yakin benar nanti ya lingkungan ayam tentrem, ya, saudara-saudara sendiri juga, ya itu tadi, ya bisa misalnya saya waktu kursus ada juga dari pesantren Jombang Pak, dulu kursus waktu saya itu Pak, untuk lulus TOEFL itu. Jadi saudara-saudara, artinya jagat digelar itu dunia itu terbuka, tergantung pada kita semua. Tetapi jalan ini sudah betul. Silakan, sudah saya jawab ya. Jadi jalan menuju keselamatan, jalan menuju hidup yang sempurna itu yang seperti apa Pak? Di sini saya ulas. Mesti mudah sargo, dan itu mesti sesuai dengan kaidah Islam. Dan tidak sirik. Sirik itu dilebih-lebihkan karena tidak memahami. Urung sirik Pak, wah itu piye? Urung sirik. Ya apa yang Mas katakan itu betul. Nah dampaknya bagaimana? Nah dampaknya kita lihat itu banyak bupati yang kena KPK karena tidak menghayati seperti ini. Nah sekarang kok bisa ya Pak? Nah tinggal
terserah saudara-saudara, saya ibaratnya itu dalam gaya Jawa kari pirang dino. Ini kiprah ini pada semua saudara-saudara semua loh. Apakah nanti birokrasi itu akan kedodoran? Dan saya lihat seluruh penjara sekarang itu penuh. Nah ini kan kemunduran. Nah kalau nanti hal yang seperti ini juga semakin dipinggirkan, ya sudahlah. Saya tadi lihat itu si komentar saran arahan dari Pak Mahfud MD yang intinya ya kalau pimpinan-pimpinannya ya Mojopahit runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi karena ya gampangnya aparatur sipil kerajaannya, itu aparatur kerajaannya semua pada bermewah-mewah, rontok. Nah sekarang ya monggo gimana Pak? Ya terserah kalian. Apakah seperti ini akan itu juga yang saya Pak kok iso Bapak Lenggis kok dadi mingga-mingga lah itu. Saya merasa prihatin, belum mesti, ya toh, kalau ini tidak saya bongkar, belum tentu 50 tahun, 1 abad atau 1,5 abad saya bongkarnya, karena judulnya juga di bawah Suluk Sijina. Ya. Nah, apakah Bapak yakin kalau ini, nah dulu zaman ini zaman Orde Baru, dulu siapapun yang mau jadi bupati itu ada semacam pembekalan. Sekarang pembekalannya gimana? Wah, bisa nyebar duit gitu. Wah, ada itu saya tidak perlu saya katakan jadi bupati nyebar duit gitu. Wah, terus permis tadi wah duitnya langsung Bali piye tangkap KPK, terus piye ya piye. Coba apakah seperti ini? Ya, jadi ya monggo keadaannya. Jadi bagi saya ya itu saudara-saudara itu ya atau tidak ini di hadapan saudara, lalu saudara harus bersikap. Dan kalau saudara bersikap lalu katakan saja ini kalian lalu ditularkan ya, ditularkan lalu itu tertanam, ya inilah pendidikan watak ya, dan itu nanti jadi pimpinan, nah itulah buahnya. Nah, Pak, kalau semuanya ini gampangnya ditutup kabeh Pak, apa Pak? Lah kok ngono kuwi apa krungu dongeng. Zaman biyen, zaman old ketinggalan, zaman saiki piye Pak? Zaman saiki yo mobil apik gitu. Laptop yo sing enteng gitu. Sing ikuti nggon ngopi ya Pak, laptop wis tuwa gitu. HP-ne yo sing anu gitu. Boleh golek piye ra diitung. Itu penting, tapi bagaimana caranya, dan caranya itu nilai-nilai seperti ini harus ditanamkan. Pak, kalau tidak sangat berbahaya. Ya, jadi bagi saya ya ini karya-karya seperti ini itu punya amanat. Amanat piye, nilai-nilainya diikuti. Saya tulis di sini juga itu. Hanya saya memaknai kembali Sunan Kalijogo. Saya mau fotokopikan tapi lupa juga. Mata kopeknya tak tinggal gitu. Ya monggo terserah saudara yang sudah terpinggirkan mau dipinggirkan, ditanam atau dikubur. Lalu nanti kalau dikubur itu impian dan harapan Nusantara menjadi Indonesia modern yang bersinar di masing-masing daerahnya, tidak lepas dari lokalnya masing-masing, itu hanya harapan, tinggal harapan.
prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang tidak perlu saya sebutkan, ya mengerikan juga. Kalau saudara-saudara semua, mas gak ngopo, gitu. Oh, terus apa? Siapa lalu nanti yang jadi paling depan? Sementara sebenarnya, ya. Saya kok optimis kalian semacam karena ada pemerintah aja memberikan dana keistimewaan itu yang itu untuk budaya dan budaya religi. Saya yakin benar itu ya walaupun mungkin tidak banyak tapi harus ada rangsangan yang meyakinkan bahwa ini bermanfaat untuk pembentukan watak dan sekarang di mana-mana ya saya betul-betul terkejut itu siapapun kayak bilang dino bupati lalu ini bupati lalu dan seterusnya dan ngeri betul ada kan itu seolah menjadi barang yang lumrah. Nah silakan kamu teliti saudara ya, kalau tidak percaya zaman Orde Baru sing korupsi piro, zaman Orde Reformasi piro, kerugiannya berapa, padahal jaraknya baru berapa. Terus kalau gini terus gimana? Ya medeni rapuh. Bangkrut kan negara ini. Gampang bangkrut utang. Wah ngeri. Ya enggak? Aku kali bilang dino. Saya tinggal berapa hari. Saudara-saudara, sekarang umur berapa? 25, masih 50 tahun lagi. Ikhlaskah saudara? Ikut menghancurkanlah saudara. Emang gue ini tantangan karena saya alami sendiri. Aku menggak karu-karuan piye saya tidak loyal kepada bidang yang semestinya karena tuntutan keadaan dan ternyata betul. Betul gimana Pak? Persis seperti yang Mas katakan itu toh. Bapak kok gitu lah ya, aku kali bilang dino saya sudah berusaha kok. Sekarang saya serahkan kepada saudara-saudara yang saya sangat hargai ya toh. Itu Pak Mahfud Ede di mana-mana itu orangnya selalu bersih, selalu menggemakan kepada ada wakil kasih aja senyum coba ya. Padahal wis dipesan kaya pecah tapi tetap senyum, tetap teguh, tetap jalan lurus. Orang-orang yang seperti ini bisa dihitung. Aku mau bupati Jepara, minggu kepungkur, seminggu kepungkur di mana itu, seminggu kepungkur di mana. Wah kalau kaya ngene, ngeri piye, itu milik kita. Kok di harta-harta milik kita kok dadi korup lha yo bangkrut to negara ini. Wong saiki wis bangkrut kok ngono ya. Lalu gimana caranya? Salah satunya melalui ini. Urip kuwi mung mampir ngombe. Nek iso aja ngombe banyu comberan ya. Wah, ngombe ngiwong-iwo sing ora karu-karuan ya ndak to jalan lalu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dan saudara-saudara, saya selalu mengatakan, lihatlah masjid UIN dulu atapnya seperti apa. Masjid UIN dulu atapnya seperti apa. Pernahkah di antara kita memperhatikan masjid UIN? Waktu Yayen namanya. Atapnya seperti apa? Kubah. Seperti Timur Tengah, mayoritas kubah. Sekarang atapnya seperti apa? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Oh, atap tumpang. Seperti itu masjid Kudus. Seperti masjid, ini juga masjid UGM, itu atapnya tumpang. Secara kebetulan aja. Masjid Banyuwangi atapnya kubah. Sekarang yang jadi pertanyaan, berapa atap kubah, berapa atap tumpang? Gitu loh. Nah, tetapi yang jelas masjid Demak Kadilangu atapnya tumpang juga. Nah, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini kan simbolis.
Saudara-saudara, pernahkah di antara saudara-saudara mas-mas ini lihat grebek? Pernah ada yang lihat tidak atau lihat di TV? Sekarang silakan perhatikan gunungannya di Kasultanan seperti apa, gunungannya di Kasunanan seperti apa. Gunungannya di Yogyakarta itu martabat 7, tataran sampai 7. Perhatikan, Solo, syariat, tarekat, hakikat, makrifat tingkat 4. Ini semua simbol mengandung makna, mengandung pesan, ojo mau dirayah dan lain sebagainya. Nah, inilah tugas saudara. Pak, wes cuek kalau digawe ngono dan lain sebagainya, orang wis terus rasa dengan Pak. Ojo bos tok Pak kowe Pak. Wes sapa kowe Pak? Mbok utek. Mulane kowe Pak Marsono kowe bingungan Pak. Kakean karep werna-werna. Nah, karena kalian seperti itu lah. Lalu kalau kalian seperti itu dampaknya ya sudah, lingkungan saudara kamu hancurkan sendiri. Kok lingkungan saya hancurkan sendiri gimana Pak? Anak udah cuek piye? Saya kemarin mendengar itu, wah saya sambut dengan karena saya datang seperti ini ada amanat. Amanat yang seperti ngoyo-yo misalnya, wah apa ngoyo-yo ngene-ngene gawe nganu lah, apa gunane mbok wis Pak ditinggal nang leden ya wis ben. Pangan rakyat nang kono panganan wis rasah diketok-ketoke Pak. Ono sing ngopeni wis alhamdulillah. Naskah pangan rakyat ya wis. Lah nek ngono ya sudah, jangan harap saudara-saudara kita akan eksis. Ya. Dan saudara-saudara, andai kata usaha saya berhasil, itu konon setelah Mojopahit runtuh 500 tahun akan muncul Mojopahit model kedua. Dan sekarang terlihat tinggal ramalan aja, tinggal saudara-saudara dukungannya itu mau mendukung atau tidak. Kalau tidak ya sudah. Tapi kalau kalian semua mendukung, ya orang nomor 1 sudah bikin tol, hutang ya nanti kita bayar bersama-sama, saya yakin bisa membayar hutang, ya dan seterusnya. Nah, jadilah Indonesia modern. Kan Mojopahit runtuh itu 1000 Sirno Irang Kertani Bumi 1400 itu tahun Saka. Kalau Masehinya 1478. Jadi abad 15. Abad 15 sekarang abad 21 sudah kelihatan terontong-terontong. Tapi saudara-saudara semua, ini semua tanggung jawab ikut melaksanakan, menggali dan menularkan. Lah nek kowe opo Pak? Wah, kabeh opo bubar. Ya. Aku sesuk ya ten dhisik delok kowe lah, aku kok udah koyo ngono. Saudara-saudara, saya kebetulan itu sebelum di Seturan itu di Makassar Pak, itu tiap bulan rumah itu Pak kaumnya cerita dinten ruwen ruang menika loro luhur kita sasampunipun tanggal 12 nuweni putra wayah mila kita ngawontenaken menika apa sadana. Nah, itu niliki terus dinggo apa nyadran iki donga-donga. Wis cuwek ora ono Pak. Wis mati dadi lemah yo wis. Terserah saudara-saudara, makanya saya katakan macam-macam ini mengandung nilai. Ya. Makam Nabi aja sulit juga sholat di makam Nabi. Penuh sesak tiap detik manusia yang akan ikut menyolatkan aja di samping makam Nabi itu. Saya sudah 2 kali, yang satu dulu sebelum haji subuhan umroh itu penuh sesak. Terus sandal saya hilang lah sudah. Waktu saya ya, itu di sana loh yang mungkin mengatakan wah ngopeni makam. Mati sekolah mah dadi lemah. Loh, kenapa sudah ada muncul banyak terang-terang? Nah, itu mengandung nilai penghormatan kepada
orang tua, penghormatan kepada leluhur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ya, adik-adik semua, monggo nilai-nilai yang ini kita gemakan dan saya yakin benar kalau nanti jenengan semua mengikuti, menggali seperti ini, itu nanti Indonesia akan menjadi itu Indonesia modern yang bergema, yang berkancah internasional. Yang sekarang misalnya di dunia internasional saja kayaknya kalah dengan Malaysia. Nah, saudara-saudara harus seperti itu, bercita-cita. Ada yang ordinir biji, kurang aku dewi, gitu. Nek kowe cuek kowe mau sesuk bingung kowe ngono, kowe wetenmu bubar dijajah, dan seterusnya wong ngeri. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Sebenarnya saya nambahi tentang kesenjangan seperti apa ya Mas ya. Sebenarnya zaman Pakubuwono ke-4 itu Belanda itu sudah tahu, dan kita itu pengen diasingkan dari budaya kita sendiri. Makanya banyak kasatria dan lain sebagainya itu pada waktu itu mengikuti gaya barat sudah. Dan akhirnya Pakubuwono ke-4 itu sampai menyuruh para kasatria dan orang-orang di lingkup keraton itu untuk menulis kembali. Makanya di abad ke-19 itu ada naskah yang namanya naskah piwulang. Jadi isinya itu di abad 19 itu naskah-naskah piwulang. Nah, tapi pinternya Belanda lagi, mereka membuat sekolah-sekolah Belanda. Nah, akhirnya dari situ kita terasing dari aksara kita menjadi aksara Latin. Nah, kemudian tahun abad 20-an itu kita sudah mulai terasing dan mulai hilang dengan aksara kita, berganti dengan aksara Latin. Nah, mungkin sekarang ini kita memulai kembali untuk menggali atau belajar kembali periode yang sudah yang cukup lama ini terpendam, dan kita sudah tahu gitu kan. Kita mulai dari sini. Bagi teman-teman juga saya dan semuanya, supaya ya nanti apa yang dikatakan oleh Pak Prof. Marsono tadi mau dibawa kemana gitu kan. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu ya sudah, ayo kita bareng-bareng kita belajar kembali dan menggali apa yang telah leluhur kita ajarkan. Karena tradisi Sadrang itu kan dari Sadra itu kan sudah lama. Sadra itu menghormati leluhur, gitu loh. Jadi kita itu sudah punya tradisi itu, gitu loh. Nah, itu kan yang sudah mulai hilang sekarang, gitu kan. Padahal kita itu sudah diajari dari dulu. Sadranan itu kan dari kata Sadra Sanskrit itu. Artinya itu menghormati leluhur, dan itu sudah hilang sekarang. Banyak yang sudah hilang itu. Nah, kapan lagi kalau kita mulai dari sekarang? Mengenai aksara Sunda yang lebih tua dari Jawa. Saya akan cerita tahun berapa itu. Tahun 2007 ya. 2007 saya mendapatkan hibah dana itu ya banyak sekali untuk saya, 70 juta dari pengusaha tambang di Jakarta. Itu ingin kapan waktu kebangkitan intelektual kita. Nah, lalu saya runut kebangkitan intelektual kapannya itu kan, kapannya harus ada waktu dulu, penentuan waktu. Nah, saya undang ahli-ahli dari seluruh Nusantara, kapan mereka mendokumentasikan, melihat siklus harian ini dengan waktu yang valid,
itu ternyata yang non dari Pulau Jawa dan Bali itu setelah datangnya Islam. Sementara yang penentuan waktu secara valid itu yang tua Jawa, Sunda, Bali kemudian. Nah, lalu saya tentukan 14 Maret, Sunda tidak mau, punya hitungan sendiri, ya sudah sampai sekarang tidak jadi juga. Tetapi semacam hitungan waktu secara valid Nusantara yang rencananya juga akan saya terbitkan sebelum pensiun, tapi tampaknya tidak bisa sampai ke situ. Nah, jadi bagi saya perbedaan seperti itu asal ada dasarnya yang valid juga tidak ada masalah. Nah, lalu bagaimana dengan Jawa? Jawa itu punya aksara abad ke-9 yang pengubahan dari Pallawa. Sebelumnya aksaranya gimana Pak Pallawa? Nah, setelah kita punya huruf menjadi melek huruf, maka Ramayana Mahabharata disalin dalam huruf Jawa Kuna. Saya tidak tahu yang sudah itu. Nah, itu tonggak keintelektualan abad 9 punya huruf sendiri. Nah, tadi huruf punya huruf Wonocoroko, ya. Menurut saya ya huruf nasional, tapi mungkin sudah punya pendapat lain. Atau kalau sama, kenapa tidak? Ya, huruf nasional. Nah, lalu datang Islam, kita adopsi huruf Arab. Datang Barat, kita adopsi huruf Latin. Nah, jadi kita seolah-olah menjadi bangsa yang bingung. Tidak seperti tadi saya katakan, Thailand, Turki, Arab, Mesir, bahasa Arab, Jepang, huruf kanji, Cina, huruf kanji, kokoh. Ilmu pengetahuan diterjemahkan, kita bingung. Dan saudara-saudara akan tetap bingung terus karena kita terletak di antara dua benua. Nah, siapa yang bisa menyesuaikan? Nah, itu yang tadi dulu yang menyesuaikan ya orang-orang yang dekat kerajaan, lalu bisa memunculkan macam-macam ini karya-karya ini. Jadi itu mengenai aksara. Nah, mengenai tidak hanya aksara, mengenai hitungan penanggalan pun itu juga bingung juga. Bingung gimana? Boleh silakan. Apakah penanggalan Barat, penanggalan kita 3 itu, yang huruf gede Masehi, yang samping kiri kanan Islam sama apa? Jawa. Jawa itu diislamkan. Siapa yang mengislamkan hitungan Jawa itu? Sultan Agung. Lihat itu 1 Muharram kok 1 Suro 1 Muharram dipadake. Itu namanya Jawa diislamkan. Itu namanya alkulturasi. Jadi itu saudara bagaimana? Ya keberhasilan Islam. Hanya saudara itu Senen Paimpongnya tetap. Nah, lalu saudara pada kelas menengah ke atas untuk menikahkan anaknya itu mesti dengan hitungan-hitungan. Nah, silakan kalau dengan hitungan-hitungan kamu bisa mempelajari itu, kowe dadi wong tua, wah kowe oleh duit. Itu gitu. Hitung juga. Kalau saudara tidak percaya, silakan kamu cek di gedung
Geraha Sabah Pramana itu loh, kan 2 tahun setahun sebelumnya sudah dicarter itu, siapa yang punya kerja apa teman apa sudah dicarter. Kalau mepet ora iso dinane seperti yang dikehendaki, karena dianggap hitungan-hitungan itu mempunyai mahi, walaupun nah ini lokal. Kalau dalam Islam hitungan-hitungan ora padha wae, rebupon kemis kliwon, kemis porebois gitu. Wah itu namanya tubuhan. Tubuhan itu kepiye ketangkep. Ya enggak? Ngerti tubuhan. Wah, do pacaran ngene-ngene piye. Tubuhan rata tok waktu toke ditubuh pas kuwi. Ya enggak? Sekarang bagaimana kalau kelas menengah? Wah, hitungannya jelimet. Kalau kelas bawah gimana, Pak? Kelas bawah ya piye mulai penguripan wae angel. Kelas bawah kawin masal. Ya toh, jadi itu mengenai penghitungan waktu. Lalu krisis generasi muda seolah-olah Islam yang baru ini lebih sementara yang lama, yang baru lebih apa? Lebih Islami. Lebih Islami. Lebih kafah. Saya kira ya Islam yang baru ini kalau tidak diisi ya sama aja kosong. Ini adalah mengisi Islam. Ini adalah mengisi bulan puasa, sudah betul seperti ini. Nah isinya mau diisi apa? Yang modern-modern aja, yang modern yang seperti apa? Bagi saya modern itu hidup sesuai dengan tuntutan zaman. Nah sekarang misalnya, ini tugas juga saudara. Kalau kita misalnya ya semuanya saya kira dengan jujur, kalau kita mengatakan negara agraris ya jangan impor. Tetapi kalau tidak cukup gimana? Nah caranya tidak impor gimana? Kita kaya saudara-saudara, tapi saudara-saudara misalnya sekarang ketelabuhan agak lumayan mahal, tapi beberapa tahun yang lalu 1 kilo 50 perak loh. 50 apa sekarang 3.500 hanya berapa itu seperlunya. Sekarang cukup lumayan, tapi petani juga sudah tidak punya tanaman ketelabuhan lagi. Jadi saudara-saudara, diversifikasi pangan perlu didengungkan. Sekarang diversifikasi pangannya mana? Semuanya tergantung pada beras. Nah, tugas saudara-saudara loh. Wah, wis Pak, kuwi gembili tutup telapuhun, gaplek leye tutup, ganti beras, ganti Indomie, Pak. Ganti terigu, ganti Indomie ya sudah. Kalau semuanya ganti Indomie ya sudah. Nanti kamu rasakan semua. Di stop dari luar pada mampu semua. Ya tugas kita bersama-sama. Mana yang terlupakan, mana sayangnya juga yang profesor tidak mau makan makanan modern dari terigu itu, Profesor Suhadi dulu yang keluar dari dosen menjadi mengikuti Partai Gerindra itu juga kena umur berapa itu sudah meninggal. Ya, itu tokoh nasional. Jadi saudara-saudara sebenarnya kalau Pak pemerintah sekarang lain Pak, ya kita ingatkan ya supaya gembeli uwi dan lain sebagainya, ketela dan lain sebagainya itu. Nah kalau pimpinannya itu memberikan contoh dalam sekejap saja, saya yakin berjaya. Saya yakin tidak akan impor. Ya, sekarang mana ada orang isi
Kebetulannya ya kok gitu Pak, anak saya, cucu saya aja aku ya prihatin kok. Aku suka makan tela kalau pulang dari desa, saya bawa cucuku itu repot, ya, repot. Nah, ini karena budaya. Saya ngeluh pada anak saya, mbok orang ini lah piye Pak, kancane do ngono. Waduh. Kalau sudah kancane ngono, daerah umum repot, Mbok. Nah, silakan saudara-saudara bisa senyum, tetapi kalau apa yang saya omongkan, saudara itu gampangnya cuek ngikuti arus, ya saya tidak tahu nanti jadinya. Bagi saya ini termasuk usaha dan harus didukung semuanya penggalian seperti ini, karena jadi dulu begini, ada dua pertentangan, yang satu itu STA, yang kelompok yang lain adalah Indonesia modern adalah dibangun dari lokalnya, yang sementara Sultan Takdir Alfil Sabana adalah Indonesia modern adalah ya bentuknya ya seperti kita, tapi pola pikirnya dan lain sebagainya persis seperti Barat. Jadi gampangnya ya makan gadung, tapi irungnya pesek, ya kan? Gembiliwi ditutup, ketil jenderal ditutup, wes itu dipendem lah, jagung dianu lah. Saudara-saudara, jelas ini kedodoran sebenarnya. Apa yang saya alami dalam keluarga anak saya juga begitu, itu lingkungan, besar sekali lingkungan. Jadi kita saudara-saudara ngeri, baik yang naskah maupun budaya pangan. Dulu saya sering dalam bahasa Jawa itu ngendong ke tangga saya itu, kalau pas anaknya lahir 3 WG ya hanya minuman sama sekarang kan udah ulang tahun gitu, mangan rono mangan rene dan seterusnya, orang ulang tahun upacara mangan rono mangan rene seterusnya Pak, orang umum. Waduh. Nah, jadi repot saudara-saudara. Jadi memang seperti yang dikatakan itu, ya, saudara itu. Nah, sekarang bagaimana saudara-saudara? Ini fakta. Ini kalau sudah menjadi budaya ya sebenarnya ya harus seluruhnya dari bawah dan dari atas ngajak-ajak gitu. Konek do dinunggu piye Pak? Wah, dinunggu wae ya itu tadi nang tuh dinunggu piye Pak? Sing kurup saya peh. Mau utangnya saya gede gitu. Dan seterusnya ya wis. Gitu. Aku kali pirang dino kuwi isih tahun-tahun sing ngrasake kowe. Aku sesuk delok lho dadi ngene. Tapi saya sudah tenang dan saya sudah berusaha, termasuk saya sebagai dosen jenjang tertinggi, ada mahasiswa yang mau bikin disertasi basa lelek. Basa sing elek kok digawe topik disertasi ora usah diajarke wae iso, kowe gawe sing apik. Terus piye Pak? Tukane gua tekan saiki seret ketok ya ora prayu sih. Piye? Wong sing elek-elek di anu elek ora usah disinaoni, ora usah ditulis wis do pinter. Ya. Contone kayak lagu Cocak Rawa ta ya. Pokoke Cocak Rawa tapi saya lupa. Ya, itu termasuk lagu-lagu yang apa. Sudah ya, saya pikir terima kasih, kita beri aplaus dulu. Mungkin Pak Kiai Jadul untuk memberikan bahasanya
penyemangat buat kita atau hasanah buat kita supaya kita juga terhindar bisa memulai sadranan kita lakoni. Ya, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Marsono ya. Yang pertama kerso ya untuk rawuh di sini menemani kita semua. Yang kedua, berterima kasih juga telah membawakan naskah ini ke kita gitu ya. Yang selama ini mungkin kita hanya lewat dongeng sepotong-sepotong ya dengan berbagai macam. Nah, beliau membawakan naskah kita dengan sangat akademik gitu ya. Dari segi verifikasi naskahnya, keluasan naskahnya, sampai metode membacanya yang dipecah-pecah sedemikian rupa sampai kita kadang bingung untuk mengutuhkannya kembali. Mungkin tugas kita untuk mengutuhkannya kembali dan memberi makna ya. Yang ketiga juga beliau menceritakan kepada kita pengalamannya ya, membagi pengalamannya yang luar biasa ya, banyak ya, luas, besar, dan lalu pelajaran-pelajaran di dalam pengalaman hidup beliau yang luas ini bekal yang, dan itu sebenarnya sejalan juga dengan isi naskah ini ya. Isi naskah ini kan ada pelajaran tentang tasawuf ya, jalan kesempurnaan tadi, tapi tidak disampaikan dalam bahasa normatif, tapi dalam bahasa pengalaman ya. Sunan Kalijaga sejak jadi Wokojoyo, Syekh Meloyo, jadi Bimo Suci dan seterusnya ya. Yang nanti itu mungkin nanti itu akan kita perdalam ya. Kita tadi sudah ada kata kunci menarik dari Mbak siapa? Itu mati sajroning urip, urip sajroning mati ya, mati di dalam hidup dan hidup di dalam mati ya. Dan tentang jalan kesempurnaan itu nanti itu kata kunci yang itu menjadi inti, dan tadi Pak Marsono telah menjelaskan maksudnya, dan itu nanti bisa kita perdalam lagi ya. Tapi kalau ini kita perdalam sekarang terlalu malam, Pak Marsono udah kasihan, dan nanti mungkin kita tutup itu kunci ya, itu penting yang harus kita catat ya. Itu nanti malam habis terawih kita perdalam lagi atau besok pagi, atau kita masih punya banyak waktu, mudah-mudahan itu cukup ya. Di malam ini mungkin kita sekali lagi ya, terima kasih kepada Pak Marsono. Mudah-mudahan ini menjadi amal ya, ibadah yang tidak sia-sia ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal baik, dan kita semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Banyak ditantang ya, jangan terlalu kita anak-anak muda ini ya, kena virus takut menjadi orang umum dulu Pak. Takut orang umum. Begitu ya Mas Wahyu, terima kasih. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe selalu kanal Pondok kami. Terima kasih.